Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta para pendukungnya untuk tidak lengah mengawal proses penghitungan suara pemilu 2024. Termasuk tidak terkecoh dengan hasil hitung cepat yang mungkin bisa dimainkan, sehingga bisa menimbulkan euforia seperti yang dilakukan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat pemilu 2019 lalu. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan, sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur, katanya saat konferensi pers di markas Timnas Anies Muhaimin. Cak Imin juga meminta agar seluruh simpatisannya bisa melanjutkan mengawal perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Dia meminta semua waspada karena proses perhitungan masih sangat panjang. Waspadalah karena pada dasarnya proses ini masih panjang, ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, para caleg-caleg PKB dan partai pendukung, Nasdem, PKS, dan partai-partai lain, tolong terus kawal suara, amankan suara Amin dan PKB, imbuhnya. Di sisi lain, Cak Imin mengucapkan terima kasih kepada para simpatisan atas kepercayaan mereka memberikan suara kepada paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada Amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan kita semua, katanya. Terakhir, dia menyinggung terkait dengan kecurangan yang kemungkinan akan diproses oleh Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Kita tunggu laporan dari Tim Hukum Nasional berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini, tandasnya. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid menyatakan, pihaknya mendapat banyak temuan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis di pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ganjar Mahfud, Jalan Teguh Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat. Kami mendapatkan informasi bahwa banyak sekali temuan bahwa proses Pilpres 2024 dinodai berbagai kecurangan secara terstruktur sistematis dan juga masif, kata Arsyad. Arsyad menuturkan, sudah banyak laporan dugaan kecurangan yang masuk ke TPN. Saat ini, tim hukum tengah melakukan investigasi untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Ia pun berterima kasih kepada para pendukung yang sudah melaporkan kecurangan tersebut lewat beberapa bukti yang diberikan kepada tim. Sudah berani ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS-TPS masing-masing, ungkap Arsyad. Lebih lanjut Arsyad meminta pendukung untuk sabar dan jangan sedih atas hasil hitung cepat quick count suara. Sebab, penghitungan suara masih terus berlangsung, meski hasil quick count menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Kadin nonaktif ini juga meminta semua pendukung untuk terus menjaga dan mengawal proses demokrasi yang berlangsung. Jadi sekarang penting untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan yang terjadi. Nanti teman-teman pendukung semua jangan stop, terus kawal, terus jaga supaya bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, tutur dia. Sebelumnya, indikasi kecurangan ini juga dilaporkan oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada elit parpol pendukung Paslon 3. Indikasi itu dilaporkannya ketika menyambangi kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Para elit yang hadir di kediaman Megawati adalah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan PIT Ketua Umum PPP Mardiono. Lalu, Deputi Politik 5.0, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud Andi Wijajanto, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang, OSO.